إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرب والعجم وإمام مكة والمدينة والهرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La Alhamdulillah Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wan nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima adada ma akhadha bi'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa aqsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsin bi taqwallah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha Innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat rezeki,
serta nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Barang siapa yang ingin menghitung nikmat Allah nggak akan mampu untuk menghitungnya. Alhamdulillah hingga hari yang ketujuh ini nikmat yang Allah curahkan kepada kita mudah-mudahan menambah kekhusyukan kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kita optimalkan, bahasa kerennya kita gaspol terus sampai hari-hari menjelang akhir bulan Ramadan. Tidak hanya di 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga baru loyo, tapi lebih bersemangat lagi. Mudah-mudahan dengan nikmat anugerah, berkah sehat, berkah usia, berkah rezeki semakin menambah semangat spirit kita untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan maksimal, bukan optimal lagi, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Salawat dan salam terlimpah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang layak untuk dicontoh, untuk diikuti perilaku, akhlak dan cara beribadahnya. Karena Allah sudah mengeskakan manusia di muka bumi yang layak untuk diikuti dan diteladani, dicontoh, ditiru. Yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sungguh pada diri Nabi itu ada contoh yang terbaik di antara manusia. Jika kita ingin mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, dan jika ingin kita berjumpa dengan Nabiullah, hidup bertetangga dengan Rasulullah di surga kelak nantinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan di bulan yang luar biasa ini. Dikatakan bulan yang mulia, Id Mubarak, Id artinya bulan yang penuh dengan berkah. Berkah itu bukan berarti kita mendapatkan rezeki yang banyak. Ini adalah pengertian yang harus kita luruskan. Yang dinamakan berkah itu adalah ketika Allah memberikan kesehatan, ketika Allah masih menghidupkan kita. Karena nanti Allah akan mematikan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Setelah Allah matikan, Allah akan hidupkan kembali. Di mana di kehidupan nantinya tidak akan lagi ada kematian. Tidak akan ada lagi bilangan tahun 2025, 2026 dan seterusnya. Karena di kehidupan nantinya itu adalah kehidupan yang abadi. Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Nah, untuk bekal itu, maka di bulan suci Ramadan ini kita gunakan untuk banyak berinvestasi amal kebaikan. Bukan investasi dalam keduniaan, nggak akan ada habisnya. Seperti yang viral saat ini kita dengar ada orang yang korupsi bukan lagi miliaran, triliunan. Kita tidak bisa membayangkan berapa uang 100 triliun itu jika dibelikan keripik singkong. Mungkin sekota Balikpapan akan tenggelam dengan keripik singkong itu. Saking banyaknya, saya nggak tahu. Jumlah nolnya saja kita susah menghitungnya. Itulah kehidupan dunia. Kata Rasulullah, jika orang itu dikasih 1 gunung emas, dia akan minta gunung satunya lagi. Dikasih 2 gunung emas, minta lagi. Itulah keserakahan dan kerakusan manusia yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bekal yang akan kita bawa adalah amal kebaikan. Lihat wakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah akan menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya, yang paling baik sholat 5 waktunya, yang paling baik
puasanya, yang paling baik sholat tarawehnya, yang paling baik itikafnya, itu yang dipersembahkan, itulah yang nantinya yang akan diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, bukan kekayaan yang melimpah. Nah, di bulan suci Ramadan ini Allah menyuruh kita yang pertama, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu mohon ampunan Allah. Ini adalah kesempatan yang baik. Di bulan Ramadan Allah itu akan senang sekali mengampuni siapapun yang minta ampun kepada Allah. Karena kita ini manusia, bukan malaikat, juga bukan nabi, wali pun juga bukan. Karena kita manusia biasa, nggak lepas dari salah dan dosa. Setiap perkataan kita, omongan kita, bahkan hati kita berprasangka yang tidak baik saja itu adalah dosa. Inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Apalagi ngulik-ngulik kesalahan orang lain. Apalagi ngerumpi, nggunjing, gibah orang lain. Nah, kalau kita menyadari akan hal itu, wasari'u, maka bersegeralah memohon ampunan Allah. Walladzina idza fa'alu faqisatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang menyadari akan perbuatan maksiatnya. Oh ya, aku sebelum puasa suka bincangin, ngomongin orang itu, si anu dan anu, suka anu. Memang ngomongin kekurangan orang lain itu asyik sekali. Enak ngomongin orang lain. Tapi membicarakan kebaikan orang itu berat. Apalagi ngomongin seseorang yang telah menzalimi kita. Tapi Allah di sini mengatakan walladzina idza fa'alu fahisah. Artinya yang setelah berbuat tidak baik, maka Allah menyuruh zakarullah fastaghfiru lidunubihim wa man yakfaru ilallah. Maka segeralah minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, banyak-banyak istighfar di bulan suci Ramadan ini. Banyak minta ampun kepada Allah. Allah pasti mengampuni kalau kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubatan nasuha, bukan taubatan lomboa. Bukan tobat-tobat lombok. Sebagaimana kalau kita kepedesan sampai nyongor-nyongor, masih makan sambal juga. Itu tobatan, bukan tobatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya setelah kita menyadari bahwa perbuatan yang kita lakukan itu salah, nggak lagi melakukannya lagi. Itu tobatan yang benar-benar. Tobatan nasuha. Jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, benar-benar, maka asyarakum ayyukafir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar fastaghfiru mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Di ayat yang lain, di ayat At-Tahrim tadi, lanjutan dari tubuh ilallah taubatan nasuha. Setelah kita betul-betul minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Setelah Allah ampuni dosa kita, maka Allah memberikan balasan. Surga itu balasan bagi orang-orang yang minta ampun kepada Allah. Jadi jangan minta surga dulu, jangan takut neraka dulu, minta ampun dulu kepada Allah. Kalau kita beribadah hanya mengharapkan surga, pasti kecewa. Kenapa? Karena yang kita harapkan surga itu tidak akan kita nikmati. Kenapa? Karena surga itu ciptaan Allah. Kalau kita mengharapkan surga dalam beribadah, berarti kita menuhankan surga. Menuhankan surga. Takut neraka, menuhankan neraka. Yang benar adalah kita mengharapkan ridho dari Allah.
Kalau kita ridho kepada Allah, Allah akan berikan balasan. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridho kalau kita juga ridho kepada Allah. Banyak-banyak istighfar di bulan suci Ramadan ini. Bukan lagi 1 kali 2 kali, tapi lebih dari 100 kali. Nabi sendiri sehari itu membaca istighfar 100 kali. Maka kita bukan Nabi lebih dari 100 kali dalam 1 hari. Itu yang pertama. Jika kita akan mendapatkan jaza balasan surga dari Allah. Yang kedua apa? Walladzina amanu fis sarra walladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra. Ini kesempatan yang baik untuk banyak bersedekah, untuk banyak-banyak berinfak. Baik saat ini apalagi tanggal muda. Baik tanggal muda maupun tanggal tua, apalagi nanti ada THR. Sisihkan dulu untuk berinfak, jangan disisihkan untuk beli kue, untuk beli baju, untuk beli ini dan itu. Infak, sedekah dinomor 2-kan. Jangan salahkan, nanti Allah akan menomor sekiankan kalau kita ingin mengharapkan ridhonya Allah. Tapi kalau kita berinfak, ini perintah Allah di surah Ali Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala tanggal muda maupun tanggal tua, di kala dapat THR maupun tidak dapat THR, bersedekah, berinfak, pahalanya berapa? Bukan 700 kali lipat, lebih dari 700 kali. Kan di bulan Ramadan ini Allah mengobral pahala. Fa ana ajizi bihi, maka aku dengan suka-suka akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Karena kalau kita berpuasa ini, fa innahu li, kalau kita berpuasa ini untuk Allah, bukan untuk diri kita. Makanya Allah suka-suka memberikan ganjaran kepada kita. Itu yang pertama, kaitannya kita hubungan dengan Allah. Kaitannya hubungan kita dengan sesama manusia, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi harus mampu menahan diri dari amarah, emosi. Ini kesempatan yang baik di bulan suci Ramadan. Karena asyam atau puasa itu artinya menahan. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menahan emosi, menahan amarahan, menahan gejolak yang menyebabkan seseorang emosi, jengkel, dendam. Jika orang punya rasa marah, jangan harap masuk dalam surganya Allah. Jangan harap mendapatkan balasan dari Allah. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, niscaya engkau akan mendapatkan surga. Itu hadis Rasulullah. Ini kesempatan yang baik. Dan saling maaf, memaafkan. Tidak peduli apakah kita yang bersalah atau yang tidak bersalah. Harus saling memaafkan. Kalau tidak saling memaafkan, maka hubungan kita dengan sesama manusia akan terganjal di mata Allah. Akan hina di mata Allah. Duribat alimudillatu aina masukifu ila bihabli minallah wa habli minan nas. Allah akan menghinakan siapapun yang ada di kolong bumi ini. Kecuali mereka menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah baik. Sholatnya luar biasa, tahajudnya kenceng. Bacaan Al-Qur'annya sehari 1 juz, bahkan lebih dari 1 juz. Tapi hubungan dengan sesama manusia, enggak berteguran, enggak bertakonan. Diucapin salam, enggak menjawab salam. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya pintar, diingatkan tidak mau. Seakan dia yang paling pintar, yang paling pandai. Berarti dia memutus hubungan dengan sesama manusia. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah mencium bau surga orang yang memutus silaturahim. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Yang pertama tadi adalah dengan segera minta ampun kepada Allah, jangan ditunda-tunda. Allah menyuruh kita. Wasari'u itu artinya segera. Kalau segera ya harus kita lakukan. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa pikir-pikirna, sami'na wa nanti-nantina. Yang kedua, banyak bersedekah. Rasulullah sudah mencontohkan sedekahnya Rasulullah seperti angin, bahkan lebih cepat daripada angin.
Luar biasa sedekah Rasulullah di bulan suci Ramadan. Karena pahalanya luar biasa. Bukan 700 kali tapi beratus-ratus ribu kali. Berikutnya adalah kita harus menahan emosi kita. Oh ya, di bulan suci bisa menahan emosi. Setelah bulan puasa, hari raya, kembali lagi pemarahan. Tidak sabar lagi. Ini yang salah. Berarti puasanya tidak berhasil. Kemudian kita harus saling memaafkan. Tidak usah gengsi untuk minta maaf kepada siapapun. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah Alhamdulilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma najji ikhwanana al-mu'minina mustad'afina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafa wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina 'alal a'daihim. Allahumma asdud wa ta'kan 'alal yahudil ghazibin adh-dhalimin wa man sayahum wa a'anahum ya aziz ya jabbar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim shalah.